Bismillahirrahmanirrahim. Jadi iman itu adalah buat tasdiqu adalah pembenaran atau membenarkan bima dengan apa jaa yang dibawa bihi olehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minallahi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bicara iman itu adalah membenarkan. Kalau pembenaran itu berarti adanya di dalam hati. Gitu. Pembenaran itu adanya di dalam hati. Karena pembenaran itu ada di dalam hati, maka iman itu juga hati itu berkaitan dengan rasa. Hati itu berkaitan dengan rasa. Kalau di mulut belum sampai ke hati, berarti belum ada rasa. Gitu, ya kan? Betul, lu tahu nggak sih, gua tuh cinta sama lu. Gitu. Mulut. Jadi kalau hati belum ngomong, kedengarannya kurang lebih enak. Gitu. Kalau yang enak itu ya dari hati, karena penuh dengan rasa. Lu tahu nggak sih, gua tuh sayang tahu malu. Nah, itu rasa. Maka karena iman ini adalah membenarkan yang berkaitan dengan rasa, maka antara yang orang yang satu dengan yang lain rasanya beda-beda. Itu tiap orang makanya sama, bandeng, pecak gurame, pecak ayam, tapi rasanya beda-beda. Maka orang juga iman itu sama ke Allah Ta'ala, tapi rasa orang kepada Allah rasanya beda-beda. Oh, kalau sediaan air berarti penutupan nih. Nah, artinya berarti rasa orang itu ke Allah beda-beda. Ada orang yang merasa dekat sama Allah cuman pas lagi sholat, dan itu pun pas lagi takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ada orang yang merasa dekat sama Allah mulai dari takbiratul ihram sampai rakaat pertama selesai, rakaat kedua lain lagi. Ada orang yang merasa yang tujuannya sama Allah, tapi rasa sama Allahnya beda. Ada orang yang rasanya sama Allah khusyuk dari awal sampai akhir sholat, dari assalamualaikum, dari mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum warahmatullah. Tapi setelah warahmatullah itu blank lagi udah, sama Allah terasa beda gitu. Dan ada orang yang rasanya dengan Allah Ta'ala itu setiap waktu, setiap detik, setiap saat. Siapa mereka? Mereka adalah para aulia, para sholihin, para nabi, termasuk baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka itu ketika ada bersama Allah di luar sholatnya luar biasa, apalagi di dalam sholatnya. Sebagaimana kita dengar cerita, ada seorang sahabat, ada yang bilang Sayyidina Ali, yang dikatakan itu kena busur panah. Pada saat perang, busur panah tembus dari dada belakang ke dada depan. Maka sahabat itu keluar darah dan kesakitan pasti. Kata sahabat-sahabat yang lain, sini biar kami cabut busur panahnya. Kami mau cabut nih, biar engkau tidak terasa sakit. Maka kata sahabat tadi, jangan. Justru kalau dicabut sekarang malah makin sakit. Terus kapan dicabutnya? Kata sahabat yang kena busur panah tadi, kalau mau cabut itu busur panah nanti ketika saya sedang sholat. Lalu sahabat tadi sholat 2 rakaat. Di saat beliau sedang sholat, sahabat yang lain pelan-pelan tuh beraniin diri nyabut busur panah yang tertancap di dada. Kalau ini kan busur panah yang tertancap di dada. Kalau kita ya biar tertancap di dada.
Bukan. Nah, intermezzo. Ini busur panah dicabut dan selesai dicabut pelan-pelan karena takut terasa sakit di sahabat yang tadi. Dicabut pelan. Kalau busur panah kan ujungnya ada apa tuh? Ada lancip tuh, ya. Ya kalau dicabut bikin nyangkut tuh. Ya. Dicabut pelan-pelan. Akhirnya kecabut juga. Darah mengalir. Sahabat yang tadi asyik terus sholat sampai ruku, sampai Allah liman hamidah, sujud Allah Akbar. Terus diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai salam, bahasa kita beliau nanya, udah dicabut belum? Begitu tuh. Udah dicabut belum? Padahal busur panahnya udah dicabut. Kata sahabatnya tadi, udah. Itu lihat udah nggak ada tuh. Jadi beliau itu ketika sedang sholat luar biasanya khusyuknya, hudurnya, hatinya merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kalau ukuran kita kira-kira kalau ketancap duri, kira-kira mendingan dicabut pas lagi sholat apa di luar sholat? Pas lagi bius. Pas lagi sholat cuma bius dulu ya. Itu berarti apa? Berarti saking tingginya rasa beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kalau ditanya at-tasdiq itu artinya membenarkan. Yang kalau ditanya dalil bagaimana Anda beriman kepada Allah, apa alasannya? Maka orang yang kalau udah rasanya mantap sama Allah mah, saya iman kepada Allah nggak butuh alasan. Saya beriman kepada Allah tidak butuh alasan. Seperti orang kalau udah cinta mati sama orang lain, dia tanya apa yang bikin sih, apa sih yang bikin lu sayang banget cinta banget sama gua? Maka jawaban dia, nah itu sulit untuk menemukan alasan bagaimana aku bisa mencintai. Gitu. Nah itu kalau cinta sejati. Maka orang yang cinta kepada Allah Ta'ala tidak akan mencari alasan kenapa harus mencintai Allah, kenapa harus beribadah kepada Allah, kenapa sholat harus 5 waktu, kenapa sholat harus zuhur 4 rakaat, kenapa asar maghrib 3 rakaat, dan seterusnya. Begitulah. Maka disebut kalau orang udah begitu namanya mukmin hakiki. Cirinya apa? Karena hati adalah rasa, maka dijelasin nama Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri kalau kita iman ini kita ada setrumnya, iman ini kita kuat, setrumnya kencang kayak begini. Kalau di rumah ada kabel terbuka tuh ya, terus kita pegang, itu nyambernya kurang tapi kencang. Tapi coba kalau kabel tiang listrik kebuka sedikit, kita lewat, kira-kira nyambernya kencang apa dikit tuh? Oh kencang tuh ya. Sama kayak pengantin lawas sama pengantin senior, pengantin baru. Kalau pengantin baru jangankan nempel, lihat-lihatan aja strum kencang gitu. Tapi kalau pengantin lama udah 70 tahun, 80 tahun, mau dicas bolak-balik juga tetap aja orang akinya udah soal gitu. Kok bertanya ke situ? Artinya apa? Begini, kita kalau mengukur rasa kita sama Allah, maka kita ukur hati kita. Ketika dibacain ayat-ayat suci Al-Quran, setrumnya kencang apa gede? Gitu. Ketika kita lihat orang-orang soleh, setrumnya, kita ada setrumnya atau enggak? Ketika kita duduk di pengajian, ini ada setrumnya atau enggak? Ketika dengar ayat-ayat suci Al-Quran, bacaan ayat suci Al-Quran, setrumnya gede apa kecil? Kalau ternyata kita nggak ada setrumnya, lihat kiai, lihat ulama, orang soleh, hati kita biasa aja, berarti setrum iman kita kecil. Kalau kita dengar suara lantunan ayat suci Al-Quran,
terus kita nggak ada rasa apa-apa, biasa-biasa aja, berarti setrum iman kita kecil. Kayak begini, ada disebut perjaka, bujangan, umurnya 40 tahun. Tapi kalau ngelihat gadis, lihat perawat, biasa aja. Berarti ada setrumnya atau enggak? Nggak ada, kayak gitu. Nah kita berarti udah mati rasa, udah nggak ada rasanya. Nah kita juga sama. Kalau kita mau ukur iman kita, maka coba kita dengerin atau ayat suci Al-Quran. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah atau bukan disebut nama Allah, diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Kalau disebut kita diperdengarkan ceramah, nasihat agama tentang akhirat, nasihat tentang kehidupan Rasulullah, nasihat tentang perjuangan Nabi, nasihat tentang perjuangan ulama. Kalau hati kita ada rasa, tergetar hati kita, diingatin tentang Allah, maka berarti iman kita masih normal, masih ada setrum. Tapi kalau kita diingatin tentang akhirat, diingatin tentang kematian, diingatin tentang siksa kubur, diingatin tentang siksa neraka, diingatin tentang azab kubur, kita diem aja. Itu namanya ibarat tadi, walaupun bujangan, tapi udah mati rasa. Nah benar, apa? Lobet itu bukan lobet lagi tuh mah. Bad look. Maka untuk orang-orang seperti kita yang setrumnya ini masih kecil, supaya kita tasdik kepada Allahnya benar-benar mantap. Mantap bagaimana? Seperti kalau tasdik pekerjaannya, kalau orangnya namanya musaddiq. Apa namanya? Musaddiq, bukan musaddiq. Bogor, musaddiq Bogor ya. Pelatih badminton jadi nabi. Pulang dari Bogor dapat wahyu. Orang-orang pulang dari Bogor buat alas ini bawa wahyu. Musaddiq. Nah, ada sahabat Nabi yang diberi gelar orang yang membenarkan, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tuh. Yang dikatakan ketika Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj, itu kafir Quraisy, pemuka-pemukanya datang ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, sahabat ente udah gila. No, bahasa mereka. Muhammad ngaku katanya semalam habis dari Mekah berangkat ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Gila tuh sahabat ente. Kata Sayyidina Abu Bakar, seandainya dia katakan lebih dari itu, maka aku termasuk orang yang membenarkan. Makanya beliau dapat gelar As-Siddiq, orang yang amat membenarkan. Nah, kita yang buat setrum kita karena iman adalah rasa, berarti iman itu bukan di mulut, tapi iman itu adanya di dalam hati. Adapun dia kalau sudah hatinya rasanya kepada Allah kuat, maka itu akan berimbas. Ibarat begini, anak saya di rumah suka pakai pempes tuh. Kalau pempesnya udah penuh, biasanya celananya basah ya. Bocor halus kalau orang ngomong. Itu bocor, rempes. Begitu juga kalau orang di dalam hatinya ada iman, di dalam hatinya imannya udah full, maka dia akan rembes di dalam amal perbuatannya. Maka ada orang yang kata Nabi itu, qaumun la yashqa bihim jalisuhum alladzina idza ru'u dzukirallah. Jadi orang-orang yang ulama-ulama sholihin seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi, dan orang-orang soleh, mereka itu imannya udah bukan di hati lagi, udah rembes sampai keluar. Buktinya apa? Buktinya kalau kita melihat mereka belum ngomong, rasanya kita udah makin dekat, tambah iman kita, yakin kita kepada Allah. Kayak kita duduk sama kiai, ulama, itu kita ngelihat mukanya aja
hati kita rasanya yes, adem. Apalagi kita dengerin omongannya, nasihatnya. Mereka mah cukup kita duduk bersama mereka, kita pandang mereka, kita lihat mereka, itu udah ningkatin seteru kita berkali-kali lipat ketimbang kita duduk baca kitab, kita mutolaah. Berarti bukan berarti kita ngaji, kita baca kitab itu juga nggak manfaat, faedah manfaat. Cuman duduk bersama orang-orang yang seperti itu, walaupun sesaat, akan memberikan akar atau bekas yang menancap dan berpengaruh besar buat iman kita. Makanya iman itu ada yang dipelajari, ada yang dengan cara mulazamah. Kalau iman yang cuma kita pelajarin, samanya di otak. Kayak begini, kita menghafal sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil bagi Allah 20. Kita hafal tuh, sifat wajib bagi Allah 20, mustahil bagi Allah 20. Itu baru cuma hafalan, baru cuma di otak. Belum percaya, kita yakin percaya, cuma rasa